Hai, nama saya Ferianto dari kelas MN19L. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gaya, aktivitas, dan keterampilan kepemimpinan di era milenial. Tadi kasus pada Perum Peruri. Definisi kepemimpinan, yaitu bahwa pemimpin itu berhubungan dengan satu orang yang mempengaruhi pihak lain di dalam kelompok yang dipimpinnya. Pemimpin. Seorang pemimpin mempunyai sebuah misi atau tujuan yang ingin dicapainya, namun tidak ambisius mendorong. Maksudnya, pemimpin menarik pengikutnya hingga mencapai tingkat-tingkat prestasi yang menurut anggapan mereka semula tidak mungkin dilakukan. Seorang pemimpin itu memberikan inspirasi kepada para pengikutnya, menyelesaikan pekerjaan dan mengembangkan pengikutnya, menunjukkan kepada pengikut bagaimana cara melaksanakan pekerjaan, dan menerima tanggung jawab. Dan seseorang yang bukan pemimpin itu, ciri-cirinya adalah selalu menanamkan perasaan takut melalui ancaman-ancaman dan paksaan, menyelesaikan pekerjaan dengan jalan mengorbankan para pengikutnya, menghindari tanggung jawab, dan memaksa para pengikutnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, yaitu keterlibatan, motivasi tinggi, dan sifat-sifat manusia yang positif. Berikutnya adalah manajemen kepemimpinan. Kepemimpinan lebih diarahkan kepada kelompok-kelompok kerja yang memiliki tugas atau fungsi masing-masing, tidak memfokuskan kepada individu. Berikut ini yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Manajer tidak selalu membuat keputusan sendiri dalam segala hal, tetapi hanya melakukannya dalam hal-hal yang akan lebih baik kalau dia yang memutuskannya. Sisanya diserahkan wewenangnya kepada kelompok-kelompok yang ada di bawah pengawasannya. Manajer selalu mendambakan pembaruan, sebab dia tahu bahwa hanya dengan pembaruan akan dapat dihasilkan mutu yang lebih baik. Oleh karena itu, dia harus selalu mendorong semua orang dalam organisasinya untuk berani melakukan inovasi-inovasi, baik itu menyangkut cara kerja maupun barang dan jasa yang dihasilkan. Manajer selalu bertindak proaktif, yang bersifat preventif dan antisipatif. Pemimpin manajemen tidak hanya bertindak reaktif, yang mulai mengambil tindakan bila sudah terjadi masalah. Pimpinan yang proaktif selalu bertindak untuk mencegah munculnya masalah dan kesulitan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, manajer tidak berusaha memusatkan kepemimpinannya pada dirinya, tetapi akan menyebarkan kepemimpinan itu pada orang lain, dan hanya menyisakan pada dirinya yang memang harus dipegang oleh seorang pimpinan. Setelah memahami uraian di atas tentang gaya, aktivitas, dan keterampilan kepemimpinan di era milenial, selanjutnya kita akan mempelajari studi kasus pada Perum Peruri. Kasus kali ini yaitu pada Direktur Utama Perum Peruri, yaitu Ibu Dwina Septiani Wijaya atau yang biasa dipanggil Bu Nana. Beliau lahir di Salatiga pada tanggal 8 September 1965. Telah meraih sarjana Strata 1 Teknik Sipil dan Perencanaan di Institut Teknologi Bandung tahun 1989. Lalu gelar Magister di Triumph Inba Program New York University USA tahun 1993 dan London School of Economics di UK, lalu High School of Management in Paris, France tahun 2009. Riwayat jabatan beliau yaitu Manajer Risiko Pengelolaan Dana di PT Bank Niaga tahun 1990 sampai 1994. Lalu menjadi Manajer Portofolio di PT Bahana TJW dari tahun 94 sampai 2000. Selanjutnya beralih ke Direktur Investasi PT Bahana TJW tahun 2002 sampai 2003. Setelah itu menjabat Direktur Utama PT Bahana TJW Investment Management tahun 2003 sampai 2009. Berikutnya menjadi Direktur Keuangan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tahun 2009 sampai 2013.
Selanjutnya menjadi Direktur Utama PT Prahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero tahun 2013 sampai 2017. Lalu menjadi staf khusus Menteri BUMN pada Juli 2017 sampai November 2017. Setelah itu menjadi Direktur Utama Polri sampai sekarang. Kepemimpinan Dwina Septiani Wijaya. Di bawah nakoda beliau, Polri bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Tak hanya melulu mencetak fisik, Polri kini berkomitmen untuk menerbitkan digital sertifikat untuk segala jenis transaksi digital. Sebagai cikal bakal layanan digital solution, Polri merangkumnya dalam 3 lini produk, yaitu Polri Site, Polri Code, dan Polri Trust. Ketiga produk ini menjamin kerahasiaan informasi, menjaga integritas data, memastikan autentikasi informasi, serta jaminan nirsangkal. Kendati perusahaan yang dipimpinnya dibanjiri prestasi, sosok pribadi Dwina nyaris lenyap di media. Sukar sekali menemukan informasi kisah hidup tentangnya. Beberapa kali saja ia tampil di publik untuk memaparkan rencana atau kinerja perusahaan. Baginya, yang paling penting adalah fokus mengabdi untuk negeri. Prestasi Dwina Septiani Wijaya. Beliau mendapatkan penghargaan kategori The Most Inspiring Woman Leader pada acara PPM Customer Gathering tahun 2021. Atas prestasinya membawa Polri melakukan terobosan-terobosan, menggagas ide, serta mengubah tatanan organisasi tetap bertahan dan unggul, terutama di era pandemi COVID-19. Prestasi gemilang diantaranya melakukan ekspor paspor Sri Lanka, ekspor uang kertas Peru, optimalisasi aset menjadi kawasan kreatif M-Block Space, dan Creo Clothing, pendirian rumah singgah bagi tenaga medis di era pandemi, serta meluncurkan layanan digital business solution melalui 3 lini produknya, yaitu Polri Site, Polri Code, dan Polri Trust. Hal ini tentu menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia lainnya, khususnya bagi karyawan perempuan di Polri agar tidak berhenti belajar dan berjuang. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tentang kepemimpinan di atas adalah 1. Pemimpin adalah seorang yang memiliki sinergi dalam hal memimpin. 2. Banyak karakteristik yang harus dipenuhi untuk menjadi pemimpin, yaitu realistis, banyak akal, dapat mengambil inisiatif, emosional stabil, merupakan seorang komunikator yang terampil, percaya diri. 4. Manajer dalam memimpin untuk mengambil keputusan dapat menggunakan ide-ide atau gagasan para anggota untuk menyelesaikan problem yang ada. Saran: sangat diperlukan sekali jiwa kepemimpinan pada setiap pribadi manusia. Jiwa kepemimpinan itu perlu selalu dipupuk dan dikembangkan. Sekian dan terima kasih.